Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat menyaksikan video kali ini tentang sistem dan struktur penyusun pada tumbuh-tumbuhan. Oke teman-teman, pada gambar ini merupakan salah satu contoh pertumbuhan pada tanaman jagung. Kita lihat pada gambar itu bahwa pertumbuhan tanaman jagung ini dimulai dari pada fase biji atau benih. Pada fase ini memerlukan waktu sekitar 4-5 hari. Kemudian dilanjutkan dengan fase berkecambah. Pada fase ini akan berlangsung kurang lebih dari 2 minggu. Oke, fase selanjutnya itu tanaman vegetatif. Setelah itu masuk pada fase berbunga. Dan fase yang terakhir itu adalah fase berbuah. Oke, pada gambar selanjutnya ini kita lihat bahwa struktur dan organ-organ pada tumbuhan itu terdiri dari ada yang bagian akar, ada yang bagian batang, bagian bunga, dan bagian daun, serta yang terakhir itu bagian buah. Oke, kita bahas bagian yang pertama yaitu akar. Jadi akar ini bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah sebagai tempat masuknya air dan mineral dari tanah menuju seluruh bagian tumbuhan. Oke, ternyata akar juga memiliki beberapa jenis-jenis akar. Pada gambar tersebut sudah terlihat jelas bahwa ada yang namanya akar napas, contohnya itu pohon pandan, bakau, pohon kayu api, dan lain-lain. Kemudian ada juga akar tunggang, contohnya pohon jeruk, jambu, asam, jati, ada mangga, nangka, kapas, kacang hijau, wortel, rambutan, dan yang lain-lain. Kemudian akar serabut, contohnya itu pohon kelapa, rumput, padi, tebu, pepaya, jagung, pinang, bawang, dan lain-lain. Dan ada juga akar gantung, contohnya itu pohon beringin, anggrek kalajengking. Dan yang terakhir itu ada yang namanya akar lekat, yaitu contohnya tumbuhan lada dan tumbuhan sirih. Oke, bagian tumbuhan selanjutnya yaitu bagian batang. Jadi bagian batang ini dia sebagai penumpang tubuh tumbuhan agar tumbuhan tersebut tetap berdiri tegak. Batang juga sebagai tempat untuk bersandarnya daun, bunga, dan biji tumbuhan yang dimana dapat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Batang juga berperan penting dalam proses pengangkutan zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuh. Batang juga memiliki beberapa jenis-jenis batang. Yang pertama itu batang berkayu. Pada batang berkayu ini memiliki kambium. Adapun kambium pada batang berkayu ini mengalami dua arah pertumbuhan, yaitu ke arah dalam dan ke arah luar. Untuk ke arah dalam ini kambium membentuk kayu, sedangkan ke arah luar kambium membentuk kulit kayu.
Jenis yang kedua yaitu batang rumput. Adapun tumbuhan batang rumput memiliki ruas-ruas dan umumnya berongga, mudah patah dan tidak sebesar batang berkayu. Contohnya itu padi, jagung, dan juga rumput. Dan contoh yang ketiga yaitu batang basah. Pada batang basah ini memiliki batang yang lunak dan berair, misalnya tumbuhan pada bayam. Bagian tumbuhan atau struktur tumbuhan selanjutnya yaitu tentang daun. Daun juga ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi daun sebagai tempat penyimpan cadangan air dan makanan. Yang kedua, sebagai alat pernapasan tumbuhan atau disebut dengan stomata. Yang ketiga yaitu sebagai dapat membantu pembentukan tanaman. Dan yang keempat yaitu proses fotosintesis. Dan yang terakhir, tempat terjadinya gutasi. Adapun karakteristik daun yaitu helai daun, tulang daun, pelepah, dan tangkai daun. Jenis-jenis daun yaitu menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu bagian bunga. Bunga juga ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu mahkota, yang dimana mahkota ini berfungsi untuk memikat serangga agar dapat membantu proses penyerbukan. Dan bagian yang kedua yaitu kepala sari, berfungsi untuk penyerbukan sari putik dan memproduksi serbuk sari. Bagian yang selanjutnya yaitu benang sari, yang dimana berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. Dan yang selanjutnya yaitu kepala putik, berfungsi sebagai alat kelamin betina untuk alat perkembangbiakan bunga. Setelah itu tangkai putik, berfungsi untuk menopang kepala putik. Bagian yang selanjutnya itu kelopak, berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga lainnya sebelum kencup itu mekar. Dan bagian selanjutnya itu bakal biji, yang dimana di sini putik bertemu benang sari lalu terjadi pembuahan dan bakal biji akan menjadi cikal bakal tumbuhan yang baru. Bagian selanjutnya itu tentang tangkai bunga, untuk menopang bunga agar tetap dapat berdiri dan membantu keseimbangannya ketika terhembus angin agar tidak mudah patah. Dan yang terakhir itu dasar bunga sebagai tempat bertumbuhnya bunga dan letak mahkota bunga. Baik, untuk struktur tumbuhan selanjutnya yaitu bagian buah. Buah ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tangkai buah, yang dimana untuk tempat melekat atau bergantungnya pada ranting atau dahan. Ciri yang kedua yaitu kulit buah, yang dimana lapisan paling luar untuk melindungi buah. Dan ciri yang ketiga yaitu daging buah, bagian buah yang dapat dimakan. Dan ciri yang terakhir yaitu biji, bagian tumbuhan yang berada dalam buah.